Jumbo menghidupkan mimpi masa kecil yang terkubur. Oke, selamat datang kembali di channel gua Bang Gulam, dan kali ini kita akan mereview salah satu film animasi Indonesia yang terbaru, yaitu Jumbo. Jumbo, lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Gendut. Teman-teman, dongengku ini mau aku pentasin. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Agar kau selalu temenku jadi banyak deh. Tunjukin ke mereka kamu bisa menang. Ata, balikin gak? Ata, Tolong dong, bantuin aku bebasin papi mamiku. enggak. Kita kan harus ambil buku aku. Suruh main, pentas aku nanti gimana? Don, dengerin dulu. Kalau Don mau jadi pencerita yang baik, harus jadi pendengar yang baik. Ya, review gue kali ini tentu akan sangat personal ya, karena ya seakan-akan Rian Adriandi menghidupkan kembali memori mimpi gue jadi animator di masa lalu. Ya, it was my dream to be an animator sebetulnya. Gue dulu waktu SD itu terinspirasi oleh tayangan berita di TV yang meliput anak SMK itu udah bisa bikin animasi 2D. Waktu itu tuh animasi main sepak bola gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam benak gue, wow, anak sekolah Indonesia bisa bikin film animasi kayak di luar negeri. Kayak Kapten Tsubasa lah, kayak anime Jepang gitu ya di saat itu. Nah, dari situ gue terus bermimpi untuk jadi animator. Singkat cerita, akhirnya gue sekolah animasi di SMK, di sebuah SMK di Kabupaten Cianjur ya. Di sekolah itu gue belajar bikin animasi 2D, game animasi 2D, terus bikin film, directing, acting, bikin storyboard, nulis naskah, dan lain-lain. Banyak deh. Selama 3 tahun gue belajar banyak tentang film, tentang dan animasi juga. Sampai akhirnya di satu saat gue ikut lomba keterampilan siswa atau LKS animasi tingkat provinsi Jawa Barat mewakili Kabupaten Cianjur. Ya. Nah, ketika Bang Rian bercerita tentang usahanya dan tim selama 5 tahun, gue tuh turut merasakan suka dukanya dalam membuat film animasi. Coy, bayangin aja, gue bikin film animasi 2D 30 detik aja butuh waktu 2 bulan lebih. Itu tuh untuk tugas akhir sekolah waktu itu gue bikin itu, dan gue nggak punya filenya lagi, gue nggak punya backupnya, itu ada di sekolah. Masalahnya gue harus balik ke Cianjur dulu, dan gue harus ke Cianjur di weekdays dan minta filenya untuk gue coba bawa balik gitu ya. Pengen sih suatu saat nanti. Oke. Ya, namun Allah tuh punya rencana lain ya buat gua. Mimpi gua tuh pupus ketika nggak jadi masuk animasi ITB dan gagal beasiswa Jepang. Hidup ya harus terus berjalan, bukan? Nggak jadi animator tapi masih kerja di industri yang nggak jauh dari dunia visual ya gitu ya. Gua berkarir sebagai visual designer dari lulus SMK sampai sekarang. Karena kecintaan gue sama musik rock dan juga film, gue juga mereview musik dan film di sela-sela karir gue itu ya, sebagai visual designer. Gue sekarang jadi UI UX designer, di awal karir jadi graphic designer, dan sekarang UI UX designer. Ya, itulah kenapa ketika pertama kali Jumbo diumumkan beberapa tahun yang lalu, bahkan dari beberapa tahun yang lalu, gue sangat antusias menunggu film ini tayang gitu. Yang akhirnya Lebaran 2025 filmnya tayang juga. Gue udah 2 kali nonton. Pertama nonton di Cirebon bareng ponakan-ponakan gue waktu itu, waktu mudik ya kemarin. Kedua gue nonton di Jogja biar lebih fokus dan mendalami filmnya. 2 kali nonton, 2 kali dibikin berkaca-kaca sama film ini. Setetes 2 tetes air mata ya sempet jatuh lah keluar gitu. Gue terharu sebetulnya sama ceritanya dan juga proses film ini. Akhirnya Indonesia punya film animasi yang sudah setara Pixar. Dan ya thanks to Bang Rian Adriandi dan tim ya, telah membuat film yang luar biasa ini.
Tunggu dulu, ini belum kesimpulan review. Masih banyak yang mau gue bahas sebetulnya. Lalu apakah karena film ini sangat personal buat gue jadi nggak ada kritiknya? Tidak semudah itu Ferguson. Oke, langsung aja gue bahas dari 3 aspek kayak biasanya. Ada bab 1 ceritanya, terus bab kedua visualnya, dan bab ketiga adalah musiknya. Kita masuk ke bab pertama yaitu ceritanya. Untuk bisa memahami cerita film Jumbo, kita perlu menggunakan perspektif anak-anak. Jangan buat otak dewasamu bekerja untuk memahami cerita ini. Rian Adriandi sebagai penulis dan sutradara berhasil membuat cerita yang mudah dicerna dan diikuti oleh anak-anak. Pengalaman dia di Domikado dan Nusa membuatnya Bang Rian ya bisa mengemas cerita yang ringan tapi penuh makna. Memang Rian Adriandi sejak karirnya sebagai stand up comedian terkenal bisa menulis beat komedi yang kelihatannya ringan tapi mind blowing. Teknik penulisan komedinya pun dia masukkan, ada beberapa kali callback yang sangat rapih dimasukin di dalam penulisan naskahnya. Harus diakui, menulis cerita yang diformulasikan untuk anak-anak itu jauh lebih sulit ketimbang menulis untuk market dewasa ya. Pengalaman gue ketika menulis skrip animasi di waktu sekolah dan juga musik video anak-anak waktu gue berkarir sebagai di PH musik ya waktu itu beberapa tahun yang lalu, waktu pandemi kalau nggak salah 2021 ya. Gue itu perlu observasi ke dalam pikiran anak-anak tuh kayak gimana gitu, untuk memahami pikirannya anak-anak, untuk memahami perspektifnya anak-anak gitu. Jadi agak-agak tricky untuk menulis naskah yang diperuntukkan untuk anak-anak sebetulnya. Itu ada kesulitan tersendiri lah, gue ngerasain itu. Nah, film ini selain menghibur dan mudah dicerna anak-anak, ceritanya juga bisa sangat relate dengan kita penonton dewasa. Karena ternyata Don alias si Jumbo ini adalah anak milenial kelahiran 90-an. Dan setnya itu dibuat di era 2000-an awal. Gue yang umur 29 tahun pun merasa relate dengan Don dan teman-temannya. Dulu gue pernah tuh main geng-gengan, pernah punya markas-markasan, pernah dibully dan lain sebagainya, sehingga gue simpati pada Don. Terus ada nilai perdamaian yang juga menurut gue bisa kita pelajari di film ini. Rian Adriandi juga pintar menyisipkan Easter eggs dan values di setiap jahitan ceritanya. Referensi pop culture lumayan banyak ditaruh di sini, mulai dari Power Rangers sampai Avengers. Gue pun mendapatkan beberapa nilai perdamaian di dalam Jumbo. Ada 2 nilai perdamaian yang mau gue highlight. Yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri, dan yang kedua meminta maaf dan memberi maaf. Kita ingat, awalnya Don sangat benci dipanggil Jumbo oleh teman-temannya. Sampai dia akhirnya mau ikut pentas supaya nggak dibully lagi. Tapi di babak terakhir, Don menerima. Dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri lewat proses yang nggak mudah. Di akhir, dia dengan bangganya memanggil dirinya sebagai Jumbo, nggak lagi Don. Di babak ketiga atau keempat gue lupa, kita bisa melihat proses rekonsiliasi yang sangat tulus ya antara Don, Atta, Nurman, dan Mae. Mereka dengan lantang dan berani mengakui kesalahannya dan berkomitmen tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Hingga akhirnya Don dan Atta jadi teman baik yang ingin menolong Mary. Film Jumbo juga mengajarkan kita untuk jadi pendengar yang baik. Kalau kita mau didengarkan oleh orang lain, maka kita pun harus bisa mendengarkan orang lain. Bukan dengan telinga, tapi pakai hati. Keponakan gue yang masih kelas 1 SD kemarin ya, pas nonton bareng di Cirebon, selesai menonton dia tuh teringat sama satu nilai ini gitu, tentang mendengarkan itu, tentang mendengarkan cerita gitu ya. Terus ada beberapa plot twist juga yang dimasukin Bang Rian Adriandi ya. Ini gua rasa ini adalah kenakalan yang dimasukin Bang Rian di dalam naskah filmnya ini ya. Dia bisa menyisipkan beberapa plot twist. Buat orang dewasa yang suka nonton film mind blowing yang penuh plot twist, mungkin ini nggak begitu spesial gitu ya. Tapi Rian Adriandi berhasil membuat alur plot twist yang ringan, mudah dicerna anak-anak. Lagi-lagi ini mudah dicerna anak-anak. Kemarin tuh gue ngajak 6 ponakan dari yang kelas 1 SD sampai yang lagi skripsian. Nah, ponakan-ponakan gue itu bilang gak nyangka ceritanya tuh bisa begitu gitu. Ada beberapa plot twist dari siapa si Atta, siapa Pak Kades, dan siapa Mary itu sangat menarik dari karakter-karakter itu plot twistnya gitu ya. Selain itu, bentuk nakalnya Bang Rian adalah secara gak langsung ini.
Ini tuh sebetulnya film horor dan konflik politik tapi dikemas dalam perspektif anak-anak. Ya anak-anak di kampung Sur ini ya cuman bisa menikmati masa-masa bermain mereka ya. Padahal ternyata kampung mereka dalam ancaman penggusuran. Ada toko dan kuburan yang mau digusur untuk dijadikan jalan layang. Gua nggak tahu itu proyek tol atau jalan layang biasa. Anak-anak ini tahu kalau mau ada pembangunan jalan layang, tapi mereka nggak tahu prosesnya sepelik apa kan. Nah, tentu tadi banyak bagus-bagusnya. Ini adalah salah satu mungkin bentuk kritik gua dalam film ini. Gua bingung, ini tuh apa fokusnya sebetulnya film ini? Jadi buat gua, secara world building ini lumayan kompleks gitu loh. Banyak layer, emosi, dan konflik yang ditaruh di sini. Buat gua, kerasa kayak semuanya tuh mau ditumpahkan rame dan chaos banget. Alhasil, film Jumbo terasa kurang fokus. Memang pada akhirnya kita tuh fokus sama penyelesaian konflik pada diri Don itu yang dibully sebagai Jumbo tadi ya. Tapi layer dari karakter-karakter lain dan dunianya Jumbo itu juga berat coy. Kalau dipikir-pikir untuk cerita anak-anak ini tuh agak berat sebetulnya. Coba kita uraikan satu persatu. Ayah dan ibu Don punya konfliknya sendiri. Mereka harus berjuang ke kota untuk menerbitkan buku. Ternyata malah kecelakaan di jalan. Don jadi yatim piatu saat masih kecil dan dibully karena fisiknya. Oma kehilangan sahabatnya waktu kecil. Pak Kades kehilangan istrinya dan kuburan istrinya dibongkar untuk proyek jalan layang. Acil dan Atta yatim piatu miskin. Mana Acil kakinya sakit lagi kan, patah tulang atau apa gitu ya. Mae anak adopsi dari panti asuhan. Nurman yatim piatu diasuh sama engkongnya dan harus menggembala kambing. Roh keluarga Mary nggak tenang karena mau digusur makamnya. Kampung Seruni dalam ancaman penggusuran, warganya juga terancam, pemilik toko terancam. Semua karakternya punya layer yang berat-berat coy. Itu berat semua, harus diakui. Tapi ya lagi-lagi, ini adalah salah satu kecerdasan Rian Adriandi dalam mengemas layer-layer tadi dalam cerita yang ringan untuk semua umur. Mereka semua punya konflik batin yang cukup dalam. Tapi entah kenapa gue jadi bersimpati sama semua karakter meskipun sebagiannya itu antagonis gitu. Gue jadi bisa memahami perbuatan-perbuatan salahnya mereka. Oke, itu tadi pembahasan ceritanya dan sekarang kita masuk ke bab kedua yaitu visualnya. Visualnya sebetulnya cakep banget, sangat memanjakan mata. Gak heran anak-anak pada betah nonton selama hampir 2 jam. Gak hanya mengandalkan animasi 3D, tapi juga 2D di awal film. Visinema dalam menggarap dunianya Jumbo jauh lebih berkembang dan detail dibandingkan Nusa ya. Keduanya sama-sama mengambil latar di desa kecil, tapi jumlah properti, tekstur, warna, dan visual effect jauh lebih kompleks di Jumbo. Nggak heran waktu pengerjaannya aja 5 tahun gitu kan. Setiap motion dipikirkan dengan matang, nggak ada yang blunder satupun. Termasuk salah satunya ketika Nurman memainkan gitar lagu Selalu Ada di Nadimu by Lale Ilmanino ya. Ya bayangin aja seorang Nurman, si bocah ini bisa mainin chord gitar miring-miringnya Lale Ilmanino yang gua aja belum tentu bisa gitu loh. Gue termasuk salah satu yang kayaknya kesulitan untuk memainkan chord-chordnya Lale Ilmanino. Nah animatornya ini benar-benar berhasil jadi aktor nih gitu loh. Yes, lu nggak salah dengar. Seorang animator itu sebetulnya juga aktor sebetulnya. Ketika gue belajar animasi di sekolah dulu, ya gue juga belajar acting, bagaimana mimik wajahnya, mengatur mimik wajah dan lain sebagainya. Wah, itu juga salah satu pelajaran yang berat juga ya. Setiap karakter terus ekspresinya terus dan gerakannya selalu pas gitu loh, on point semua gitu, on point. Dan gue suka juga dengan gaya-gaya kartunisnya, meskipun ini 3D tapi masih ada kartunisnya juga gitu. Ya nggak cuma ceritanya sih yang mengandung Easter eggs, tapi visualnya juga. Salah satu yang paling ngena di memori gue adalah plat mobil R-nya Pak Kades ya. Itu dari Karisidenan Banyumas. Ini kayak semakin menegaskan latarnya tuh ada di pedesaan. Kalau mau dilihat lebih diteliti lagi ya, masih banyak Easter eggs dari budaya pop dan yang bertebaran di set Jumbo ini. Mulai dari Toy Story, Doraemon, Tokusatsu, Ghibli, dan lain sebagainya, banyak deh. Ya itu dia tadi bab kedua tentang visualnya, dan kita masuk ke bab ketiga yaitu musiknya. Yang pertama gue mau bahas dari segi scoringnya dulu.
Entah kenapa saat menonton kedua kali di Jogja, suara scoringnya tuh terasa kegedean dan berlebihan. Itu kondisinya penonton hanya 50% dari kapasitas studio, dan anak-anaknya juga sekitar 50% aja gitu. Tapi saat menonton pertama kali di Cirebon bareng ponakan-ponakan gua, scoringnya tuh terasa pas. Kondisi studionya saat itu tuh 100% terisi penuh dan banyak anak kecilnya gitu. Mungkin inilah yang jadi perbedaan mendasar, karena film ini dirancang untuk anak-anak, maka scoringnya sebetulnya jadi pas gitu kan. Faktanya anak-anak saat menonton ini tuh mereka se-excited itu, dan anak ponakan gue yang duduk di sebelah yang masih kelas 1 SD itu juga rame banget saat itu. Seru gitu mendengarkan memperhatikan setiap adegan-adegan dengan scoringnya itu yang bikin semakin excited gitu ya. Terus dari segi keduanya yaitu dari sisi soundtracknya, semua soundtrack sangat membekas di pikiran penonton sebetulnya, harus diakui. Lale El Manino terus sama Malik and the Essentials itu berhasil membuat lagu yang nyantol di otak para penontonnya. Kemarahan gue yang paling kecil aja setelah pulang dari bioskop tuh nyanyi terus gitu. Gue ke toilet setelah nonton pun banyak yang nyanyiin lagu Kumpul Bocah dan Selalu Ada di Nadimu itu ya. Ya lagu mereka membekas itu lagu-lagunya gitu. Ketika scene pentas pun kan Don masuk perlahan tuh ke panggung menyanyikan lagu Selalu Ada di Nadimu versinya Don dan Queen Salman ya. Queen Salman siapa? Oh, Mary. Di situ gue merinding dan mulai berkaca-kaca mata gue. Lagu ini tuh kayak benar-benar indah ketika dinyanyikan oleh Don dan Mary di atas panggung ini. Ya, gue ngerasa ini adalah sebuah doa dan pesan yang tulus dari orang tua untuk anaknya, khususnya untuk Don di sini. Dan kayak gue rasa untuk penonton yang ngerasain kehilangan orang tuanya, sosok orang tuanya tuh kayaknya juga ikut nangis. Kayaknya banyak yang nangis juga ya di scene mentasnya mereka itu. Dan gue salah satu yang juga ikut nangis. Oke. Itu dia tadi pembahasan 3 babnya, dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. 5 tahun Rian Adriandi dan kru berproses dalam film ini terbayar lunas. Jumbo berhasil mendapatkan hati para penontonnya sampai jatuh cinta dengan filmnya tentu, dengan karakternya, dengan lagu-lagunya, dan semua hal tentang Jumbo. Bahkan demand untuk merchandise aja ini udah mulai banyak, tapi kayaknya belum rilis ya merchandise officialnya mereka. Gue juga pengen sebetulnya. Ya per review ini dibuat, per review ini gue tulis dan gue rekam, filmnya itu udah tembus 1 jutaan penonton gitu ya. Jadi film animasi Indonesia terlaris sepanjang masa. Wow, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan sebagai alumni siswa animasi ya, gue turut bangga dengan pencapaian ini tentu. Gue juga jadi akhirnya merayakan gitu. Ya film Jumbo ini benar-benar magical ya, berhasil menyihir semua orang. Kalau dulu waktu gue kecil terinspirasi film animasi pendek sampai akhirnya bercita-cita jadi animator, sampai sekolah benerannya gitu, sekolah animasi. Per tahun 2025 ini akan semakin banyak anak-anak yang berani bermimpi untuk jadi animator. Jumbo menjadi inspirasi anak-anak Indonesia untuk berkarya dari dalam negeri, menghasilkan sesuatu yang tak kalah saing dari produk luar negeri. Akan semakin banyak kreator film animasi di masa depan, karena mereka tersihir oleh Jumbo yang fantastik. Ya, akhir kata, terima kasih banyak untuk sutradara, produser, voice actor, animator, storyboard artist, colorist, vision stylist, 3D modeler, editor, musisi, komposer, dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan karya magical ini. Jumbo akan menghidupkan mimpi banyak anak-anak Indonesia. Oke, kita masuk ke penilaian. Ceritanya gue kasih 9/10. Cerita yang kompleks tapi dibalut dengan kesederhanaan dan ringan untuk anak-anak juga, dan semua umur kena. Jadi dibikin nangis semua umur ya. Visualnya juga 9/10, sangat cantik, kita dimanjakan banget sama visualnya. Musiknya juga kita dimanjakan juga, 10 sampai gue untuk musiknya kasih 10/10, visualnya 9/10, dan final score-nya adalah 9,3/10. Sekali lagi selamat buat Bang Rian dan juga Visinema dan semua kru. Selamat untuk pencapaian ini, dan kita tunggu film animasi berikutnya ke depannya. Karena setiap ada film animasi rilis, gue adalah orang yang selalu excited untuk menunggu film animasi, apalagi ya animasi buatan Indonesia. Ya, sebagai yang pernah bermimpi menjadi animator, gue sangat tertarik dengan semua film animasi.
Udahlah, segitu aja review gue kali ini. Ini cukup panjang reviewnya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan review ini. Dan barangkali Bang Rian Adriandi menonton ini, atau teman-teman Visinema atau animator-animator Jumbo menonton review ini, gue ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian sudah membuat film yang luar biasa indah. Udahlah, jadi pengen nangis lagi. Bye, thank you.